Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semuanya? Semoga kita semuanya sehat walafiat dan baik-baik saja. Kita akan diskusikan harga-harga di mana peran negara dan administrasi negara. Ini adalah pemikiran untuk suatu negara besar yang semoga dalam kondisi baik-baik saja. Nah, di suatu negara, suatu ketika itu penduduk terkejut oleh harga tanaman hias yang fantastis, ratusan juta. Nah, dahulu bahkan ada tanaman hias yang dijual dengan harga nyaris 1 miliar. Padahal harga saat itu jika dihitung dengan inflasi uang kertas akan mencapai nyaris 2 miliar. Uang kertas itu kan mengalami inflasi, berbeda dengan emas dan perak. Emas dan perak itu tidak mengalami inflasi sehingga disarankan untuk pelindung nilai, disarankan untuk standar nilai. Karena itu saudara yang belum menabung emas, mudah-mudahan ada uang untuk ditabung dan kemudian menabunglah emas. Pilihan investasi itu biasanya yang pertama itu adalah ekonomi real, terus yang kedua itu properti, yang ketiga emas dan perak. Sebenarnya ada yang jauh lebih bagus daripada itu, yaitu kita investasi dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Kita investasi dalam bentuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, saudara, pada satu sisi harga tanaman hias itu melonjak drastis mencapai ratusan juta, sedangkan pada sisi lain harga komoditas pertanian dalam arti luas termasuk peternakan itu turun, anjlok sangat rendah, sampai di bawah harga atau di bawah biaya pasca panen. Nah, atas penurunan harga ini kemudian ada petani atau peternak yang membuang hasil panennya, ada petani peternak yang menginfakannya ke masyarakatnya, jadi dibagikan secara cuma-cuma. Kira-kira bagaimana pendapat saudara? Kalau saya, ya sebaiknya kita lakukan upaya berdasarkan science and technology. Kita upayakan untuk misalnya mengawetkan hasil panen, yang kemudian dengan pengawetan hasil panen itu maka harga kira-kira akan bisa bertahan karena dijual pada saat kondisi yang bagus. Tapi tentu saja para petani dan peternak itu kan mengalami kendala-kendala, dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Misalnya belum punya alat peralatan yang memadai. Sedangkan pada sisi lain itu pasar itu kurang ramah, kurang ramah misalnya dengan membanjirnya produk-produk pertanian impor. Nah, kemudian di sini ini ada tanggung jawab negara, negara itu akan mensejahterakan rakyatnya atau menyengsarakan rakyatnya. Kalau mensejahterakan rakyatnya tentu ada upaya-upaya, dan upaya-upayanya ini kemudian disebut sebagai public policy, disebut sebagai kebijakan
publik. Nah, terkait dengan hal itu, saya seringkali menyarankan kepada para pembuat kebijakan publik untuk lebih memilih melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat sebagai bagian terbesar dari suatu bangsa daripada melindungi atau mensejahterakan misalnya saja private sektor atau sektor privat, ya. Nah, kita kembali ke komoditas tadi ya, saudara. Nah, saya berpesan pula ke generasi muda, meskipun komoditas pertanian itu fluktuatif, bahkan bisa mencapai harga yang rendah, generasi muda hendaknya terus berani bertani. Percayalah bahwa sektor pertanian di masa-masa depan, khususnya pertanian pangan itu, insya Allah akan menunjukkan jalan yang bagus, masa depan yang bagus. Apalagi kalau pertanian, saudara, itu dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Jadi ada inovasi, ada kreativitas, ada novelty. Bertani berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Jangan jual tanah-tanah saudara, apalagi jualnya itu kepada para penjajah. Percayalah, harga tanah ini akan terus naik. Nah, ada sejumlah hal yang bisa kita pelajari dari fenomena yang terjadi belakangan ini di sejumlah negara, saudara. Yang pertama itu terkait yang disebut monkey business atau bisnis monyet, ya. Ada beberapa komoditas yang menjadi permainan para pebisnis monyet, ya, begitu kira-kira, saudara. Ada beberapa komoditas yang senantiasa mereka main-mainkan sehingga mereka memperoleh keuntungan yang sangat besar, sementara pada sisi lain tuh pasar terguncang, ya. Kurang lebih lah mereka menggoreng harga melalui misalnya media, melalui jaringan penjual mereka dan lain-lain, ya. Nah, suatu ketika mungkin akan kita diskusikan tentang bisnis monyet, atau syukur di antara saudara ada yang hendak menjelaskannya. Terus yang kedua, terkait dengan fenomena naiknya suatu komoditas dengan harga yang fantastis, sementara pada sisi lain komoditas pangan itu turun drastis. Kita mesti paham bahwa harga komoditas yang terkait dengan hobi, terkait dengan kegemaran, terkait dengan selera itu tidak bisa kita kekang, tidak bisa kita prediksi, ya, semau-maunya pemilik, ya. Jika misalnya, ini misalnya saudara, saya memiliki Monstera variegata atau Palem regu variegata atau anggrek hitam polos begitu, ya, maka saya bisa memberikannya secara gratis atau saya bisa menjualnya dengan harga fantastis. Misalnya saya akan berikan gratis sebagai bagian dari penghormatan saya, ketakziman saya kepada ulama besar begitu, atau khalifah atau presiden suatu negara yang menyayangi rakyatnya, yang menghormati alim ulama dan para cerdik pandai, ya. Ya,
kira-kira begitu ya. Atau kepada para pedagang lain, Monstera variegata atau Palem regu variegata atau anggrek hitam polos itu saya akan jual dengan harga semau-maunya saya ya. Misalnya menyebut 9 digit, apa 10 digit, apa 11 digit atau 12 digit semau-maunya ya. Dan ini kan terjadi ya di kalangan para penghobi itu terjadi gitu, Saudara. Nah, terus yang ketiga, Saudara, ya. Harga tanah, air, pangan itu kan termasuk juga energi ya. Harga tanah, air, pangan, dan energi itu kalau menurut saya itu harus dikendalikan, dan pengendalinya itu adalah negara. Jadi negara yang representasinya itu adalah pemerintah tidak boleh membiarkan saja harga tanah, air, pangan, itu energi itu misalnya mengikuti mekanisme pasar ya, harus dikendalikan. Ini mari kita pelajari satu persatu, Saudara. Pertama tentang harga tanah. Nah, harga tanah kita paham melambung drastis ya. Jadi melambung drastis, sangat tinggi. Mengapa demikian? Menurut saya itu beberapa sebabnya itu adalah karena penguasaan tanah, penguasaan agraria yang belum adil. Ada subjek hukum yang memiliki tanah luas banget ya. Ya kita tentu tahu menguasai dan memiliki itu terminologi yang berbeda. Nah, yang dikuasai oleh subjek hukum ini atau yang dimiliki oleh subjek hukum ini, tapi ini dalam tanda kutip, luasnya itu bahkan lebih luas daripada suatu negara. Nah, ini menurut saya perlu tangan negara untuk mengatasi hal ini ya. Karena apa? Karena pada sisi yang lain sangat banyak warga negara yang tidak memiliki atau tidak menguasai tanah. Nah, ini yang kemudian memunculkan ide di kalangan orang-orang baik, di kalangan orang-orang berilmu, di kalangan para pengambil kebijakan publik yang baik untuk melakukan reformasi agraria ya. Reformasi agraria itu dalam pandangan kita itu adalah mengikuti kaidah-kaidah profetik ya, mengikuti dasar ketuhanan yang Maha Esa ya, tidak mengikuti ideologi lain, apakah itu ideologi dari barat atau ideologi dari timur atau dari utara, dari selatan, kita tidak ikuti. Kita ikuti aturan-aturan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua, Saudara, terkait dengan harga air ya. Harga air itu sangat mahal ya. Air itu bisa lebih mahal daripada minyak. Ini kalau kita hitung biaya mulai dari itu penelitian sampai pengambilannya ya, eksploitasi, eksplorasi, semuanya kita hitung. Kita bisa hitung bahwa harga air itu lebih mahal daripada minyak ya. Kita juga paham bahwa air itu bisa memicu konflik hingga perang sampai meneteskan air mata ya. Untuk ini negara juga perlu hadir. Melalui apa? Melalui public policy, melalui water policy, melalui natural resources policy. Jangan menyerahkan air itu ke korporasi. Jika oleh suatu pemerintahan sebelumnya diserahkan ke korporasi, maka harus diambil kembali.
tentu saudara dengan prosedur yang legal, prosedur yang bagus. Nah, berikutnya secara ilmu pengetahuan dan teknologi alam atau natural science and technology, perlu pemikiran misalnya untuk rekayasa mesin pengolah air, ya, dan pemikiran-pemikiran yang lain lagi. Kira-kira semuanya itu perlu apa istilahnya itu, perlu campur tangan negara. Negara itu perlu turun tangan, negara harus hadir. Negara misalnya juga perlu memfasilitasi riset, membuat kebijakan manajemen air yang lebih baik, kan begitu. Nah, berikutnya yang ketiga saudara, terkait dengan harga pangan, ya. Harga pangan ini secara umum dari tahun ke tahun itu naik, biasanya memberikan kontribusi untuk inflasi. Itu salah satu sebabnya, itu pertumbuhan produksi pangan itu lebih rendah daripada pertumbuhan penduduk. Nah, sebenarnya sebab utamanya itu adalah persoalan distribusi atau keadilan distribusi, ya. Jadi distribusi pangan itu harus lebih adil. Jangan ada satu atau sedikit orang, sejumlah kecil subjek yang menguasai komoditas pangan dalam jumlah dan prosentase yang banyak begitu, ya. Jangan demikian. Nah, kalau misalnya ini kita bisa selesaikan, insya Allah di berbagai belahan negara, terutama di negara-negara sedang berkembang, itu tidak sampai terjadi kekurangan pangan, tidak sampai terjadi kelaparan, ya. Nah, ini juga demikian, administrasi negara melalui kebijakan publik itu harus hadir, ya. Kehadirannya bagaimana? Misalnya dengan saya menyebutnya itu pengendalian impor komoditas pangan, ya. Tidak boleh impor pangan secara ugal-ugalan, kira-kira begitu, ya saudara. Terus juga negara itu misalnya harus membantu petani, ya. Jadi benar-benar membantu petani, tidak hanya membantu ketika menjelang pemilu, ya. Sedangkan pemilu itu sendiri itu menghasilkan pemimpin yang baik atau buruk, atau adil atau zalim, itu ya belum tentu, kan begitu, ya saudara. Nah, keempat saudara, terkait dengan energi. Nah, saya meyakini betul saudara bahwa di suatu negara yang letaknya itu di daerah tropis, ya, dan negara itu adalah suatu negara kepulauan, kira-kira demikian, maka sumber energi itu sangat besar, ya. Ada kecukupan sumber energi baru dan terbarukan. Kalau misalnya energi itu langka atau dijual dengan harga yang sangat mahal, maka ini menjadi pemikiran-pemikiran yang perlu dikaji, ya. Saya kira perguruan tinggi itu bisa sepenuhnya membantu agar tidak sampai terjadi kekurangan energi, tidak sampai energi itu kemahalan. Karena apa? Karena ada matahari, ada angin, ada air, ada ombak, ya. Semuanya bisa dibuat sumber-sumber energi, ya. Kan bisa dibuat misalnya PLTM, pembangkit listrik tenaga matahari, atau PLTS, pembangkit listrik tenaga samirana, ya. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTO, pembangkit listrik tenaga ombak.
PLTB, ya, pembangkit listrik tenaga biomasa, atau PLT apapun ya, PLTOA, pembangkit listrik tenaga opo ae, atau PLTAS, pembangkit listrik tenaga apa saja ya. Nah, ini Saudara, bagi setiap orang itu bisa menjadi bisnis. Nah, jika negara juga menjadi pebisnis, betapa merananya rakyat ya. Karena tidak semua hal itu mesti dibisniskan. Ada bagian yang bisa diberikan secara cuma-cuma ya. Jangan sampai semuanya dibisniskan. Sedangkan para ilmuwan itu jangan hanya menjadi cumi-cumi ya. Cuma mikir ya. Menurut saya kayaknya ada bagian penting dari kekuasaan politik yang harus dipegang oleh ilmuwan, cendekiawan. Ilmuwan, ulama itu perlu kekuasaan politik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.